panjang pemaparannya. Jadi ada beberapa hal yang paling penting, terutama tadi yang penutupnya deh. Notaris harus jadi dewa penyelamat. Nah lu, gimana caranya? Ini jadi bolanya di kita nih, rekan-rekan. Kita mesti ini ya, mesti firm ya. Kita bisa anggap itu transaksi aman atau enggak ya. Bukan cuma hanya buat diri kita sendiri, tapi ternyata dari developer di sini mengharapkan kita juga bisa ngasih masukan kepada para developer, apakah transaksi itu bisa dilakukan atau enggak. Itu yang menarik di sini. Terus jadi jangan dibalik posisinya, jangan kita yang diatur-atur gitu orang lebih ya. Justru kita yang mesti kasih pagar-pagarnya, kita yang tahu aturannya. Yang kedua, tadi juga ada yang menarik di sini, tadi Pak sampaikan, ternyata dari perbankan itu sekarang mereka bersedia memberikan fasilitas meskipun sertifikatnya belum keluar, tapi baru NIB yang keluar gitu. Nah, apakah praktek seperti ini aman atau enggak? Mungkin nanti kita bisa lempar ke Pak Peter, ya Pak Peter. Jadi saya melengkapi di sini. Jadi apa yang pemaparan dari Pak Anda sampaikan, kemudian dari Pak Peter, karena beliau juga banyak menjadi saksi ahli ya Pak Peter ya, dari rekan-rekan kita yang terkena masalah gitu. Jadi nanti Pak Peter bisa memberikan penjelasan sedikit. Sebelum saya kasih kesempatan ke Pak Peter, walaupun Pak Peter sudah hampir semua kenal sini, Pak Dr. Peter Latumenten ini juga adalah salah satu dewan pakar di pengurus pusat TNI ya Pak ya, dan dia juga banyak memberikan menjadi langsung di acara-acara kemakayatan, tempat branding, dan juga sebagai saksi ahli ya Pak ya, dalam kasus-kasus yang dialami rekan-rekan kita. Silakan Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi begini, saya di slide itu saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, supaya saudara jangan keliru ya. Saya di Fakultas Hukum itu cuma diperbantukan, tetapnya di sana, cuma belum dipecat sampai saat ini. Ya, ya ekonomi. Jadi saya lihat nih Pemda ini dan IPAT Bogor ini luar biasa. Kalau kita mau harga diri kita, martabat dan jabatan kita itu melalui pendidikan, menjadi orang pintar. Saya lihat nih hampir semua kegiatan-kegiatan Pemda ini dan IPAT di bawah kepemimpinan Presiden dia dengan BUMN luar biasa. Kalau saya sandingkan dengan perguruan tinggi, prestasi tidak ada waktu tanpa pendidikan. Ya, kalau saudara punya pendidikan, saudara nggak bisa dibohongin nomor, nggak bisa, artinya. Pakai dasi rapi, dasinya miring, saudara bisa lihat orang nggak benar artinya ya. Nah sekarang kita bicara PPJB dulu gitu, ya. Kalau tadi PPJB itu yang dibahas oleh Pak Erkan itu berkaitan dengan rumah deret, rumah tunggal, dan rumah susun. Kita punya Undang-Undang 1 2012, punya Undang-Undang yang 20 tahun 2011 ya tentang rumah susun. Nah, jadi memang ini yang bukan domain saya ya. Nah, nanti kita boleh jelaskan. Jadi kalau ada rumah deret, rumah tunggal, ada rumah susun ya, yang masih dalam proses pembangunan, dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli yang dijabarkan oleh Peraturan Menteri PUPR. Nah, sekarang saya nggak masuk ke situ dulu. Saya kan bicaranya PPJB yang menjadi momok. Banyak notaris ini terjerumus di jurang ini karena PPJB. Nah, kalau dia pahami PPJB sama dengan kuasa, karena PPJB mesti dilihat satu kesatuan dengan kuasa jualnya. Kalau kita bicara pemberian kuasa, saudara bicara dijual 92, 18, 19 koper data kita, itu perkembangannya drastis. Perkembangannya, kalau kuasa prinsipnya adalah pemberian kuasa itu berdiri sendiri, ya artinya diberikan untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak ada kepentingan penerima kuasa, tapi dalam dinamikanya berkembang terus. Sekarang ada kuasa bagian sesuai dari perjanjian jual beli, ada kuasa mutlak, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, kuasa yang tidak berakhir karena 1813 notaris itu sering di Indonesia nggak berakhir 1813, karena pernah dicantumkan aja kuasa ini tidak berakhir sekalipun dunia ini kiamat gitu katanya, karena nggak pernah jalan. Pernikahan kuasa meninggal berakhir kuasa itu. Saya saksi ahlinya. Saya sampai lihat ini orang bikin akta cuma asal masukin dapat duit, ketinggalan ditanya sama hakim. Kalau orang meninggal bisa meninggal ya. Siapa yang nggak bisa meninggal? Kalau meninggal apa yang diwarisi? Dosa? Bukan kepentingan harta kekayaannya, aktiva dan pasifanya. Nah kalau kuasa apa isinya? Harta, kewenangan mewakili, kewajiban mewakili, tidak diwarisi.
ngerti nggak? Nah, kita buat terus menerus, ngerti nggak? Ya dipakai, dibatalkan oleh pengadilan, ngerti nggak? Yang ini harus dicantumkan kalau penerima kuasa meninggal dunia, ahli waris sebagai kuasa pengganti yang berwenang bertindak menentukan atas nama pemberi kuasa menjual atau mengembalikan kepada penerima kuasa sendiri. Saya agak cepat karena waktunya ya. Ntar kalau mau kita diskusi panjang lebar. Nah ini yang begini tidak, ngerti nggak? Saya cuma lihat, aduh, main bikin nggak berakhir karena ini nggak berakhir karena ini enak aja, ngerti nggak? Tapi kalau jadi terjadi perkara diangkat tangan, ngerti nggak? Ini saya contek copy paste, ngerti nggak? Hobinya copy paste. Nah jadi kalau PPJB saya jelaskan dulu ya. PPJB itu sebenarnya perjanjian pendahuluan, dia perjanjian obligator. Kalau masuk dalam sistem perdata kita itu namanya perjanjian tidak bernama. Kalau perjanjian bernama jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh karena itu doktrin mengatakan PPJB ini sebagai perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan di mana para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian pokok baru namanya jual beli. Jual beli itu perjanjian kebendaan, dia perjanjian obligator, tapi ada dinamika perkembangannya. Mahkamah Agung melihat ya bahwa UPA ini dibentuk berdasarkan hukum adat. Bahkan pasal 5 dari UPA dikatakan bumi, air, kekayaan dan air dan kekayaan dalamnya adalah hukum adat. Nah kalau hukum adat dia sifat gunanya dipakai. Sehingga surat edaran Mahkamah Agung 4 2016 mengatakan bahwa peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan PPJB demi hukum beralih jika harganya telah dibayar lunas dan objeknya telah dikuasai secara fisik dan etiket baik oleh pemilik. Beralih. Nah, udah beralih, kenapa nggak bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran peralihan hak? Nah, BPN punya yang bisa dijadikan daftar, ada hak PPAT. Saudara kan punya jenis, 8 jenis. Saya baca di Facebook, dibilang ada 8 kewenangan. Itu bukan kewenangan. Kalau kewenangan itu salah satunya jenis aktanya, terus objeknya, daerahnya, subjeknya. Kadang-kadang kalau baca di Facebook di mana ya, kita harus punya nalar, jangan ngikutin terus nantinya. Saya kalau lihat ada sambutan-sambutan orang itu karena enggak dulu nantinya. Ada sambutan RUPS itu bisa mengalihkan harta. Ini awal tepuk tangan semua udah salah, tapi tepuk tangan, ngerti nggak? Itulah tugas kalau kita ikuti pendidikan, jadi kita tahu benar atau salahnya. Nah, sekarang kalau dalam konteks PPJB yang tadi, nah kalau PPJB ini kan saya katakan di dalam surat edaran 4 2016, bahkan saya punya putusan-putusan Mahkamah Agung. Ada putusan 261K garis miring PDT Susfaili 2016, penjualnya valid, baru dibuat aktanya, artinya setahun, artinya perbuatan hukum sudah 1 tahun sebelum dinyatakan valid, ya si penjualnya valid. Waktu si penjualnya valid, karena objeknya sudah dikuasai secara fisik oleh pembeli dan kedua sudah harganya dibayar lunas, dia tidak masuk dalam legal valid. Nah, saudara sekarang kalau berkaitan, sekarang saya misalnya mafia, saya datang ke saudara, saya harta kekayaan saya udah bangkrut lah. Kalau saya ajak lu handsome sama aku Cynthia makan, saya nggak mau bayar, nggak ada duit, kosong bangkrut, bokek namanya, ngerti nggak kan? Saya mau jual tanahnya pada saudara. Dengan jual itu saya ajukan permohonan valid. Dengan valid, masuk dalam legal valid. Masuk. Di undang-undang kevalidan, kalau perbuatan hukum itu dilakukan, ya sebelum 1 tahun dia dinyatakan valid, itu bisa dibatalkan. Ya, kalau merugikan kreditur konkuren. Dalam hal apa dibatalkan? Dibatalkan kalau kita lihat, kalau misalnya perbuatan hukumnya tidak wajib, tidak ada keseimbangan prestasi dan kontraprestasinya, diduga bisa menimbulkan kerugian bagi legal valid. Kalau itu perbuatan hukum dalam bentuk hibah. Jadi banyak kriteria-kriterianya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, dia tidak masuk dalam legal valid. Secara contrarionya. Sekarang bagaimana saudara bisa buat PPJB dengan harga triliunan, tapi kalau penjual valid dalam waktu 3 bulan, ya artinya setelah dia buat akta itu kemudian valid ya, maka itu tidak masuk dalam legal valid. Ini salah satu bagaimana kemampuan kita mengimplementasikan dalam akta. Bukan dihafal, hidup dihafal di mana? Hafal masuk saya ada kejeduk artinya jangan dihafal, artinya ini contoh berkaitan dengan PPJB. Salah satu mafia tanah itu banyak kan, nanti kita jelaskan. Nah sekarang kita bicara PPJB tadi. Nah kalau kita bicara PPJB tidak bisa berdasar untuk pendapat peradilan. Keluarlah peraturan PP 18/2021, ATR 16/2021. Sekarang boleh didaftarkan, dicatat dalam sertifikat dan daftar umum. Kalau dicatat bukan dicatat karena peralihan haknya. Saya sampai mikir sama Bu Heri, lucu nih manusia nih, perjanjian obligator bisa didaftar, yang didaftar semua badan-badan hukum, semua badan-badan usaha dalam rangka publisitas dan semua hak kebedaan. Tapi di perjanjian obligator digeser bisa didaftar, bahkan perjanjian sewa menyewa bisa didaftar. Nah ini kan menarik. Nah kalau didaftar artinya sekarang saudara bikin PPJB, kalau bikin PPJB artinya
Bagaimana saudara kalau orang bikin akte PPAT berdasarkan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar tempat kedudukannya? Sebaiknya saudara suruh dia daftar aja dulu. Kalau didaftar kerjasama duduk sama kantor peternakan milnya, sama-sama kita duduk di sini. Kan ada database di sana. Kalau sekarang dia penjual, dulu dia pembeli kan? Ya, kalau dia penjual, sekarang dia pembeli dulu. Nah, bisa di cross dong. Bukan saja sertifikatnya, ini perlu BPN atau bukan perlu BPN? Apakah dalam data-data dalam sertifikat sesuai atau tidak? Ada sengketa, ada sita, ada jaminan atau ada blokir? Ini kan penting. Nah, sekarang yang terjadi baru 3 hari udah diblokir, ribut sampai ke polisi. Artinya, nah ini satu model. Jadi banyak yang dilakukan, tapi yang sering dilakukan yaitu dengan identitas palsu. Jadi ingat ya, kalau PPJB itu dibuat, saya sudah pelajari dengan sistem postal, deputatif, abstrak, ternyata muncul dengan PP pendaftaran tanah 1061 dengan 997. Nah, jadi karena itu kan sistem postal. Kalau itu kan jual beli itu kan obligator, baru merupakan hak dan kewajiban. Misalnya levelingnya. Leveling itu 612, 613, sekarang dengan PP 1061 dan PP 24 artinya. Nah, oleh karena itu kalau ada syarat-syarat keabsahannya, harga belum lunas PPJB, harga sudah lunas, objek sudah dikuasai, tapi SPPT PBB-nya belum, PPH-nya belum, PPHTB-nya belum. Kalau sekarang dengan PP 34 tidak bisa, harus bayar artinya. Nah, itu bisa dilakukan PPJB, tapi sudah beralih secara hukum, tapi tidak bisa digunakan sebagai syarat untuk pendaftaran. Sehingga kalau kita bicara akte PPAT, dia bukan fungsi formalnya. Tanpa akte PPAT, perbuatan hukum itu sah kalau sudah ada pembayaran dan penyerahan objek secara fisik. Ya artinya. Nah, oleh karena itu di dalam PP 3798 dan di PP 2416, fungsi akte PPAT cuma 2, syarat pendaftaran dan sebagai alat bukti, bukan formalitas kosa keabsahan perbuatan hukum itu, bukan artinya. Nah, sekarang saya tarik. Nah, ini kan ada kuasa. Kalau kuasa jual itu dibuat menjadi satu untuk memperkuat kedudukan pembeli. Itu lumrah artinya. Pembeli sudah bayar, sekarang bagaimana kewajiban penjual? Dibuatlah kuasa jual. Kuasa jual ini tidak akan berakhir dengan 18, 13 dan seterusnya. Artinya untuk memperkuat kedudukan pembeli selaku penerima kuasa. Artinya si pembeli bisa melaksanakan hak-hak yang timbul dari perjanjian obligator ini di hadapan PPAT tanpa perlu adanya penjual lagi. Nah, tapi satu kasus ada PPJB belum lunas, dibikin kuasanya tersendiri, dan dalam kuasanya nggak diuraikan bahwa kuasa ini menuju kepada PPJB. Harusnya premis dong. Kalau penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa penghadap dan siapa saya selaku penerima kuasa akan disebut telah menandatangani PPJB nomor sekian tanggal sekian dengan objek bidang tanah hak milik nomor sekian dengan harga sekian yang telah dibayar lunas, dan untuk memudahkan pelaksanaan mesti ini akte jual belinya di kuasanya dicantumkan, ini tidak dicantumkan, terus dijual ke orang lain, harganya belum lunas. Itu termasuk mafia nggak? Termasuk. Kenapa? Karena uangnya notarisnya. Saya ini udah kemarin 3 orang di Bekasi, kemarin saya saksi ahli, di Selatan saya saksi ahlinya, ini sekarang diminta lagi yang kemarin di Polres, saya belum mau datang, ngerti nggak? Kalau datang notarisnya yang terjerumus, ngerti nggak? Polisi nanya, Pak, kalau tanda tangan dari hadapan Bapak gimana? Pembacaan penandatangan Bapaknya itu pelanggaran administratif. Siapa yang bilang administratif? Kalau tidak tanda tangan di hadapan kita, pembacaan tidak di hadapan kita, tanda tangannya identik, itu pelanggaran jabatan. Tapi kalau tidak dibacakan di hadapan kita, tanda tangan tidak di hadapan kita, terus palsu, non identik, itu pidana. Belajar tentang kesengajaan. Saya ini bukan ahli penotariatan, sekarang saya lagi dalamin pidana. Ya, tentang kesengajaan. Saudara mau lihat kesengajaan, lihat kesalahan, kealpaan, kesengajaan, karena kehendak, kesengajaan, karena ini kesengajaan akan kemungkinan, insafan kemungkinan. Ya, timbulnya suatu tindak pidana. Kita menginginkan PPJB, kita menginginkan AJB, kita menginginkan pemidanaan hak, tapi insafan, kesadaran kemungkinan timbulnya tindak pidana karena tidak dibacakan di hadapan kita, sehingga kita bisa mengklasifikasi mana kesalahan notaris yang bisa kita kualifikasikan sebagai kesalahan jabatan atau administratif, mana kesalahannya bisa kita kualifikasikan sebagai kesalahan pidana. Ini perlu bagi seluruh notaris Indonesia. Kalau kita kuasai itu, saudara aman di muka bumi ini, di muka bumi, di luar surga. Ini kaitan. Nah, saya tidak bicara identitasnya palsu, kuasa jualnya palsu, ketika kan. Terus kalau identitasnya palsu, notarisnya disalahkan, PPAT enak aja saya bilang. Ini ada programnya, pertanyaannya, ini ada PPJB, dibuat suatu daerah lah di Jawa Barat. Nah, notarisnya ini setiap hari nggak buat akta, setahun ngelamun aja berhenti di bawah pohon, nggak bunuh diri aja jadi manusia, ngerti nggak? Duduknya di bawah pohon setahun, tiba-tiba dapat PPJB yang 40 miliar. Terus dia buat akta PPAT ini di Jakarta, salah nggak notarisnya? Masa pertanyaan, tapi
yang salah mana beda hanya teka-teki sipil ini protokol, ini PPDB-nya ujiannya lihat. Notaris wajib nggak melakukan pengecekan sertifikat? Cari undang-undangnya. Kalau ada nih saya berhenti sekarang nih. Kalau perlu saya jemurin diri ke dalam sumur, nggak ada. Itu di dalam PPAT iya pasal 97-nya. Tidak ada kewajiban notaris untuk mengecek keaslian sertifikat. Yang wajib melihat aslinya. Pasal 47 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau KTP wajib nggak dia menjamin kebenaran material? Tidak. Ada pengadap si notaris kenal, pengadap oleh notaris pengadap, pengadap kebenaran oleh saksi pengenal. Sekarang Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengatakan ada kuasa jualnya palsu. Terus ditanya, aslinya diperlihatkan KTP-nya, dia diperkenalkan oleh satu orang bahwa itu pemberi kuasa penjual. Tidak ada kesalahan notarisnya, bebas. Artinya dua alat bukti ini. Oleh karena itu kalau saudara bikin akta, kalau perlu di PPDB-nya, Tuan misalnya X lahir di Jakarta pada tanggal sekian, warga negara Indonesia swasta bertempat tinggal di Jakarta Pusat, jalan RT RW 2 kecamatan, pemegang nomor induk kependudukan, ya nomor sekian. Aslinya diperlihatkan kepada si notaris, sertifikatnya aslinya diperlihatkan. Dua alat bukti ini membuat saudara yakin penghadap si notaris kenal. Kalau penghadap palsu tanda tangannya, saudara lepas. Kalau nggak lepas tutup saya ini kita yang ngajarin ini nggak benar gitu ketika biar rame-rame jemputnya artinya. Nah, yang begini saudara mesti mengerti, bukan bikin atas saja. Saya lihat badan hukum perorangan, badan hukum personal modal, ikut mata kuliah saya ngerti nggak? Bagaimana merubah status badan hukum perorangan menjadi badan hukum, artinya badan hukum personal modal. Itu tugas kita. Nah, tugas saudara apa? Bagaimana kalau dia nggak mengikuti usia mikro dan kecil? Bagaimana kalau pendidikannya lebih dari satu? Merubah itunya, ngerti nggak? Nah, saya seneng kalau makanya saya ada beberapa daerah saya minta 3-4 jam saya bagian aktenya, saya implementasinya. Nah, sekarang berkaitan dengan ini tadi yang saya bilang identitas palsu, kuasa jualnya palsu. Artinya sekarang pertanyaannya, saudara lihat di media-media ini palsu, berarti nggak? Apakah dengan palsu perbuatan hukumnya batal? Nah, saya jelasin sedikit tentang teori palsu itu waktunya pendek nih. Kalau panjang saya senang ngerti nggak? Nah, kalau udah panjang senang, ini kan waktunya ya. Ada teori kepalsuan. Kalau identitasnya palsu, ya, terus dia buat kuasa jualnya palsu. Terus kalau kuasa jualnya dipakai untuk buat PPDB-nya palsu. Kalau PPDB-nya dipakai untuk buat AJB, kan dalamnya ada kuasa jualnya palsu. AJB-nya dicatat peralihan haknya, sertifikatnya palsu. Dasar ini dibuat misalnya SMHT palsu, dibuat APHT-nya palsu, dibuat APHT dia daftarkan pendaftaran HT-nya menjadi sertifikat HT-nya palsu. Nah, ini kepalsuan. Jadi dokumen-dokumen yang dibuat berdasarkan dokumen awal yang palsu itu semua menjadi palsu. Pertanyaan saya, apakah perbuatan hukum dari dokumen-dokumen yang dibuat berdasarkan dokumen awal yang palsu itu sah atau tidak sah? Ini pertanyaannya. Kedua, apakah pihak-pihak di dalam dokumen-dokumen yang dibuat berdasarkan dokumen awal palsu itu memiliki kesalahan atau tidak? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Saudara baca surat edaran Mahkamah Agung 7/2012. Ini supaya tahu nanti kalau ada konferensi pers kasih jelasin gitu ngerti. Jadi pembeli yang bertiket baik dilindungi oleh hukum. Dilindungi oleh hukum. Jadi perbuatan hukumnya sah. Ya, pembeli yang bertiket baik dilindungi oleh hukum, perbuatan hukum sah. Artinya, nah pemilik yang sebenarnya yang dirugikan dapat menuntut kepada penjual yang tidak berwenang. Bukan saya tuh. Surat edaran Mahkamah Agung 7/2012 itu hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Artinya, nah kalau ada misalnya HT, ada pemberi hak tanggungan, penerima hak tanggungan yang bertiket baik dilindungi oleh hukum, sehingga akte pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan itu tetap sah dan mengikat. Ya, sedangkan pemberi hak tanggungan, ya, kalau pemilik yang sebenarnya dirugikan, merasa dirugikan, dia dapat menggugat atau menuntut pemberi hak tanggungan yang palsu. Artinya apa? Kalau ada pidana berkaitan kepalsuan, perbuatan hukumnya apakah batal semua? Tidak. Apa yang disebut dengan pembeli yang bertiket baik? Apa yang disebut dengan penerima hak tanggungan yang bertiket baik? Nah, semua itu di tangan saudara semua. Kalau saudara mau membantu pembeli yang bertiket baik, artinya kalau bicara PPDB, tanda tangan aktanya harus di hadapan notaris. Pembacaan aktanya juga harus di hadapan notaris. Penandatangan akta di waktu pada bersamaan. Boleh nggak kita tanda tangannya yang satu jam 5, yang satu besok pagi atau malam jam 12? Tahu nggak? Jam 5 tanda tangan. Emang kita bisa menjamin ya 2 menit lagi dia masih hidup di muka bumi ini? Itu mendahului yang maha kuasa. Atau ujian itu menghormati ketika kaidah-kaidah agama.
tanda tangan bersamaan. Kalau ada jeda 1 jam, ada risiko dia dipanggil sama yang maha kuasa. Kalau dipanggil nggak pulang lagi ke bumi ini, artinya ini kan banyak orang yang PPHTB-nya bayarin tadi pemerintahan Jumat, Senin kita tanda tangan. Ya Tuhan bisa menentukan dia masih hidup, minggunya dia meninggal. Terus nanya saya, Pak ini kita tanggal ini tanggal berapa? Kalau mau ditangkap tanggal Senin, tapi kalau mau hidupnya damai hari Jumat. Tapi saya bilang enggak, itu kan risikonya. Kalau orang nakal jadi miskin, saya bilang katanya. Nah dia udah mulai mikir, oh iya kalau kita nakal kita bisa jadi miskin katanya. Nah ini contoh sederhana, karena sering main di akta-akta yang berkaitan dengan BPHTB dan BPH. Kalau mau dijual beli mana bayar dulu BPHTB, BPH-nya. Nah, kalau nggak mau diundur-undur, tanda tangan harus bayar. Kalau nggak bayar nggak usah, ngerti nggak? Saya nggak perlu duit. Rumah saya ini daun, saya sulap jadi uang. Nah jadi uang, kenapa mesti pusing hidup ini, ngerti nggak? Nah inilah yang persoalan-persoalan hukum yang kita hadapi. Nah tadi saya kasih contoh yang berkaitan jangan berkait baik. Kalau pembeli berkait baik, kalau dia PPJB tanda tangannya di hadapan semua ya artinya. Kemudian kita lihat kalau ada dokumen-dokumen yang menjadi dasar keterangan penghadap wajib dilekatkan. Kalau ada kuasa jual di bawah tangan wajib dilekatkan. Kalau ada persetujuan di bawah tangan wajib dilekatkan. Kalau ada kuasa original wajib dilekatkan. Kalau ada kuasa yang dibuat dalam bentuk minuta dan notaris lain cukup diperlihatkan saja. Cukup diperlihatkan. Kalau ada sertifikat dokumen-dokumen yang menjadi wakaf pendukung cukup diperlihatkan. Harganya jangan di bawah harga pasar. Ini konsekuensinya. Ini banyak putusan-putusan pengadilan yang membatalkan karena ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi. Ya, nah pihak-pihaknya bukan pihak yang terafiliasi. Ini ada indikator-indikator bahwa dia pembeli yang beretiket baik atau tidak. Sertifikat aslinya nggak wajib dicek. Ini kelemahannya dalam ujian kita. Kita wajib melakukan pengecekan sertifikat. Nggak ada, lihat aja cukup lihat. Ada kasus satu di Bekasi waktu itu, ya dia nggak lihat sertifikatnya, dia nggak cek. Ternyata tanda tangan PPJB-nya saksinya tuh karyawan marah. Jadi ternyata baru saya lihat karyawan bisa marah sama notarisnya, ngerti nggak? Nggak tahu ada hubungan apa nih, ngerti nggak? Hubungan percintaan atau bisa marah, ngerti nggak? Dia nggak mau tanda tangan. Dia tanya saya, tapi kalau nggak tanda tangannya ada masalah? Nggak ada kaitan dengan pidana itu, ngerti nggak? Dia kan tetap konsensual, tetap biasa, ngerti nggak? Kecuali kalau dia harus buat kartu otentik, tidak. Saya bilang tetap berlaku sepanjang ditandatangani 1899 Perdata kita, artinya dan tidak ada keharusan dia lakukan pengecekan keaslian sertifikat. Nah ini kelemahan-kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah ini untuk menggunakan media PPJB dan kuasa jual itu, artinya ya untuk keuntungan mereka sendiri. Nah sekarang saya lihat tadi, jadi kalau kita bicara PPJB dan kuasa tadi ya, semua kita artinya pembacaan di hadapan kita, sertifikat aslinya dilihat, harganya bukan pihak terafiliasi. Nah kemudian semua wakaf-wakaf pendukungnya diperlihatkan kepada kita, kecuali wakaf yang menjadi dasar kewenangan bertindak wajib dilekatkan. Wajib dilekatkan. Nah oleh karena itu ada kuasa jual. Kuasa jualnya palsu, dibuat di bawah tangan, dijadikan dasar PPJB. Notaris bebas tuh. Pertanyaannya sama hakimnya begini, dipertimbangkan dulu. Saudara notaris itu kuasanya otentik atau di bawah tangan? Di bawah tangan. Itu saudara di bawah tangan, saudara yang buat atau bukan? Bukan saya yang buat. Apakah kuasa di bawah tangan saudara lekatkan? Pada minuta aktanya saya lekatkan. Apakah saudara tahu itu palsu? Dia bingung. Kalau bingung dia tertipu, berarti nggak? Dia bilang enggak, saya tidak tahu. Lepas. Nah itu caranya simpel. Jadi kalau ada kuasa jual notaris salah, tidak ngaco kalau menyatakan dia salah hukumnya. Tidak ada, mesti dilihat dulu case per case-nya. Ini parameternya juga dua hal yang berbeda, termasuk juga PPAT. Dia punya parameter yang berbeda. Jadi walaupun sekalipun ada seorang notaris tidak pernah membuat akta setahun ngelamun terus kerjaannya merugi terus duduk di bawah pemboja, dia bikin akta dengan PPJB yang 20 miliar, apa dia salah? Jangan dong nyatakan dia salah enak aja. Salah Covid nggak pernah bikin akta dan gue bikin, ngertinya. Itu bukan jawaban secara ilmiah, bukan penjawabannya dari segi normatifnya. Itu cuma ngeraba-raba. Pidana nggak boleh ngeraba-raba. Artinya ini supaya saudara tahu, ngerti nggak? Cuma kita perlu hati-hati. Kalau dapat PPJB yang begini kan agak aneh ya. Nggak pernah bikin akta 20 miliar. Ya, ternyata dia pakai figurnya palsu, KTP-nya palsu, sertifikatnya asli. Artinya waktu datang ke PPAT kan kita cuma wajib melakukan pengecekan sertifikatnya. Nah sekarang ada media untuk mendaftarkan PPJB, biar kita libatkan BPN-nya, ikut dong membantu, ngecek dong. Nah mestinya terintegrasi lah. Sekarang kita punya KTP elektronik, punya akte kematian elektronik, punya akte kelahiran elektronik. Nah itu mestinya terintegrasi dengan pendaftaran tanah.
Jadi nggak usah dicek di KTP saya, jangan dicek semua valid atau tidak validnya. Ini kan data pribadi saya. Udah betul di KTP saudara artinya. Jangan dicek lagi di dalamnya. Itu membuka rahasia. Nggak boleh, itu dilarang artinya. Nah ini mesti dipilah-pilah ya berkaitan dengan PPJB ini. Sama tadi berkaitan dengan kuasa jual ya. Ternyata tanda tangannya palsu, kan belum tentu PPAT-nya atau notarisnya bersalah. Begitu juga perbuatan-perbuatan hukumnya, apakah dokumennya ini palsu atau tidak palsu. Walaupun itu didasarkan pada kuasa jual palsu, tapi belum tentu perbuatan hukum itu batal. Ya, dilindungi orang yang beretikat baik. Nah, oleh karena itu ya tadi jual beli pura-pura, dipasang HT-nya terus jalan, nggak ada masalah artinya. Nah, cuma sekarang dinamika perkembangan PPJB ini, saudara lihat ada kasus kan di Jawa Tengah, saya saksi ahlinya ya, betul-betul ahli PPJB, kemudian dia bikin sewa menyewa, dia perpanjang sewa menyewa 2 kali, kemudian dia bikin perjanjian dengan hak membeli kembali, itu dianggap dikategorikan sebagai penipuan, bebas murni, dikasasi gitu. Saya bilang begini, ini supaya saya kasih case ini kan kalau kasus ya nyata-nyata dia lebih enak gitu ya. Saya bilang kalau PPJB itu sudah lunas, sudah ada penyerahan fisik, dengan sewa menyewa sudah dia mengakui bahwa dia bukan pemilik lagi, dia penyewa, dia sudah lagi tidak menguasai secara fisik, apalagi perpanjang sampai 2 kali, ada jedanya setahun. Nah kalau perjanjian dengan hak membeli kembali itu bukan jual beli dengan hak membeli kembali. Kalau jual beli dengan hak membeli kembali, saudara lihat 15, 19, 1532 over data, dia ada jual beli, tapi di dalamnya ada klausul penjual mempunyai hak untuk membeli kembali. Nah itu timbul peristiwanya dulu dia terpaksa butuh uang, dia jual, tapi suatu-waktu dia bisa beli kembali. Ini sudah dilarang oleh Mahkamah Agung ya, karena ini dianggap perbuatan pinjam meminjam dengan jaminan, juga bertentangan dengan sifat tunai dan hukum adat ya. Kalau kita namanya jual lepas. Nah ini dimasukkan, kalau ini enggak, ini perjanjian namanya membeli kembali, perjanjian obligator dengan PPJB, kemudian AJB sudah beralih, ini perjanjian obligator biasa. Kalau dia tidak penuhi namanya wan prestasi cedera buruk ya, cedera janjinya, dia punya cedera janjinya, wan prestasi namanya, nggak ada kaitan dengan jual beli dengan hak membeli kembali. Ini perspektifnya. Jadi kadang-kadang susah kita ngerti, kita berhadapan dengan penegak hukum, maka itu saudara harus bekali. Nah saya kasih contoh, kemarin saya dipanggil mengenai draft. Nah tadi saya sering bikin draft. Saya bikin draft apa? Bil? Bukan pakai draft, surat itu konsep. Oh konsep, saya ingatnya draft itu bil, ngerti kan? Ini draft disodori sama notaris, kemudian akta salah rapatnya dibuat tidak sesuai dengan draft, atau draftnya ditandatangani tapi tidak sesuai dengan kenyataan LPS yang dilakukan oleh para pemegang saham. Apa notaris salah? Saya bilang ini RUPS, penyelenggara RUPS itu bisa diselenggarakan oleh penyelenggara RUPS direksi, dalam hal tertentu dewan komisaris atau pemegang saham 1 atau 2 yang mewakili 1/10 dan izin ketua pengadilan tanpa melibatkan notaris, namanya akta salah rapat yang dibuat di bawah tangan. Ada juga yang melibatkan notaris. Notaris tugasnya cuma ambil bolpen, dompetnya dikosongin supaya dibayar artinya. Dia mencatat semua kejadian-kejadian apa yang dia lihat, dia dengar, dia saksikan, dia alami dari perbuatan-perbuatan peristiwa selama berlangsungnya LPS. Itu tugasnya. Saya bilang gua berbeda. Nah sekarang kalau draftnya dikasih, LPS belum diselenggarakan, ternyata dia tantangan draft tidak sesuai dengan kenyataan, apa notaris salah? Enggak. Yang gini-gini, ini saudara perlu artinya. Soalnya kalau sekarang draft saudara buat nggak sesuai dengan kenyataan dalam rapat, saudara dikenai ditarik nantinya SK. Nggak bisa, saya bilang. Ada rapatnya, dia nggak ikut, dia bikin draftnya tidak sesuai dengan rapatnya. Apa notaris tahu? Kejiwaan dia tidak mengetahui. Nah yang begini-begini harus tahu, ngerti nggak? Minimal bisa membela diri lah. Ya, kalau dalam ada RUPS di bawah tangan nggak disebutkan semua sudah diundang atau tidak, kemudian dia datang ke hadapan saudara dibuat PKR, dinyatakan semua sudah diundang, tetapi isi PKR sama dengan isi RUPS, apa notaris kena? Enggak, saya bilang tugas notaris isi PKR harus identik dengan isi RUPS di bawah tangan. Nah ini yang meningkat pemegang saham, meningkat organ-organ PT, direksi, dewan komisaris, saya katakan demikian artinya. Sampai mau ini lama-lama kita sore habis mati kita di jalan ketinggalan gara-gara ini ketinggalan. Ini kan antik-antik aja. Ada pemegang gade, hadir dalam RUPS ketinggalan. Dia punya hak suara gade atau nggak gade? Coba saudara datang ke pegadean saya tanya gitu ketinggalan. Kalau gade itu dia cuma punya hak gade. Ya kalau di luar prestasi menjual lelang, di luar itu tidak.
ini kok datang dalam RUPS sebagai pemilik, ngerti nggak? Langsung nggak? Langsung. Terus kalau TSK nangis, jangan ngerti nggak, hadepin. Cuma pindah rumah, kok dari rumah ke rumah tahanan apa sih susahnya? Ngerti nggak? Cuma bedanya di situ aja, makan sama, ngerti nggak? Kadang-kadang di luar saya nggak makan nih, dari pagi nggak makan, ngerti nggak? Kalau di dalam enak, 3 kali makan aman, nggak ada yang dibukin, ngerti nggak? Nah, saya besuk, udah sering saya besuk, nggak kena COVID aja nih, ngerti nggak? Nah, yang begini-begini, saudara lihat motivasi orang membuat perjanjian juga kadang-kadang itu saudara mesti lihat, dia datang ke saudara bikin pengakuan hutang, saya nggak mau dah, saya bikin aja perjanjian peningkatan jual beli. Nah, kalau peningkatan jual beli saudara itu yang namanya perjanjian bohong-bohongan, perjanjian pura-pura, perjanjian simulasi. Pengakuan hutangnya berlaku bagi para pihak ahli waris dan penerima hak, tapi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Sedangkan PPJB-nya berlaku bagi pihak ketiga yang bertiket baik, sehingga PPJB itu dijadikan dasar. Ada kuasa jual dia jual, ternyata sewa nyewa sampai ke pengadilan loh, ini terkenal ya di Jakarta Selatan waktu itu. Terus semua fakta mengatakan itu sih pinjaman minjam pak, pinjaman minjam. Penegak hukumnya nanya, apa ini pinjaman minjam tapi dibuat kuasa jual, sudah dijual tapi si pemilik nggak mau keluar, sekarang jadi terdakwa, masukin aja di bumi. Saya bilang ngertinya, tanya sama pihak ketiganya, you tahu nggak tuh pinjam meminjam sesuatu dalam hati, suatu keadaan yuridis yang disembunyikan dalam hati, tahu nggak pihak ketiga? Nggak tahu dong. Kalau dia tahu, dia tidak bertiket baik namanya. Dia tidak tahu ya. Mereka menginginkan adanya pinjam meminjam, tidak menginginkan kuasa jual. Dia menginginkan akibat hukumnya, tapi yang diinginkan ini disembunyikan dari pihak ketiga. Sesuatu yang disembunyikan dari pihak ketiga tidak berlaku bagi pihak ketiga bertiket baik. Ah, ini logikanya. Nggak sederhana kan artinya. Maka kita bisa lihat satu menit lagi cuma satu. Saudara jalani jabatan ini, saya lihat, saya punya pengalaman dulu ada notaris pengganti sebelum berlakunya Undang-Undang 30/2004. Notaris pengganti tidak harus sarjana hukum, ada sarjana agama yang membuat akad ya, sebelum dia membuat akad dia doakan, tidak pernah ada masalah sampai saat ini. Kita yang udah SHMKM jadi tersangka, dianggap, ngerti nggak? Itulah karena kesombongan dengan kemampuan kita. Jadi bikin akad jangan lupa berdoa, akad itu selamat ya.